Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep Doni Pradana di STV Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran pemrograman dasar. Di pertemuan sebelumnya, materi yang sudah kita bahas mengenai pemrograman dasar adalah mengenai struktur kontrol percabangan. Dan selanjutnya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai perulangan. Sebelum kita ke praktik bagaimana perulangan di bahasa pemrograman PHP, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perulangan. Perulangan adalah sebuah iterasi atau juga biasa kita sebut dengan looping, yang tujuannya adalah untuk menampilkan beberapa perintah hanya dengan satu kali eksekusi. Tujuan dengan adanya perulangan adalah untuk mempersingkat kode program dan juga untuk mempermudah dalam hal menampilkan beberapa iterasi yang harus kita lakukan berkali-kali. Baik, kita akan coba langsung saja ke proses perulangan di bahasa pemrograman PHP. Kali ini kita masih menggunakan aplikasi atau web compiler online, sehingga yang perlu kita siapkan adalah browser kemudian koneksi internet untuk terhubung ke compiler online tersebut. Browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita ketikkan compiler online. Kita buka compiler online-nya, yang di sini saya menggunakan compiler online GDB. Sebelum kita memulai kode program, kita ubah dulu bahasanya menjadi bahasa PHP. Setelah bahasanya terganti, kita boleh menghapus terlebih dahulu mengenai komentar ataupun halaman pertama di compiler online ini, supaya lebih mempermudah kita untuk mempelajarinya dan tidak membingungkan. Baik, kita langsung saja. Ada beberapa perulangan yang bisa dilakukan di PHP. Perulangan juga ada dua kelompok perulangan. Kita coba bahas satu persatu. Kelompok perulangan yang pertama ada count loop, ya. Kemudian ada uncounted loop. Apa perbedaan dari kedua perulangan ini? Kalau count loop itu perulangan yang sudah diketahui nilai akhirnya atau nilai batasnya. Sedangkan uncounted loop perulangan yang belum diketahui nilai batas akhirnya. Dari kedua jenis ini ada beberapa tipe lagi perulangan. Yang pertama itu ada for. Kemudian yang kedua ada while. Yang ketiga ada do while. Kemudian yang keempat ada for each. Kita akan bahas satu persatu dari keempat jenis perulangan ini. Baik, kita coba di perulangan yang pertama, yaitu perulangan yang for. Untuk perulangan for, ini termasuk ke dalam jenis perulangan counted loop. Karena untuk for ini sudah diketahui mengenai banyaknya perulangan yang akan dilakukan. Kita akan ambil contoh untuk perulangan di for ini. Misalkan kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali, yaitu ingin menampilkan nama kita sendiri sebanyak 10 kali. Sebenarnya sebelum kita menggunakan perulangan for, kita juga dapat menampilkan dengan mengulang-ulang perintah
yang ada di PHP. Misalkan mencetak nama kita sebanyak 10 kali. Di sini saya ambil contoh echo, kemudian namanya. Oke, selanjutnya kita copy dan paste sebanyak 10 kali. Baik, saya sudah membuat nama saya sebanyak 10 kali dengan perintah echo. Kita akan coba jalankan perintah ini. Kita running, maka di sini akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketikkan di kode programnya. Nama saya Asep Doni Pradana sebanyak 10 kali. Sebenarnya ketika kita menjalankan aplikasi ini hasilnya sesuai dengan yang kita minta, bahwa kita akan menampilkan nama Asep Doni Pradana sebanyak 10 kali. Namun dari segi keefektifan kode program, sebenarnya ini menjadi tidak efektif, karena terlalu banyak pengulangan kode program, padahal kode program tersebut masih sama itu-itu juga. Lantas bagaimana kalau misalkan kita menggunakan dengan for? Kita akan coba ya. Misalkan di sini for, kemudian kita ulang dari mulai 1. Nah, kita bikin variabel baru, misalkan i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan 10. Kemudian i plus plus. Ini artinya adalah iterasi mulai yang ke-1 atau pengulangan mulai dari angka 1 sampai dengan pengulangan ke angka 10. Maka itu diulang tambah 1 secara terus-menerus. Kita lanjutkan kode programnya. Kemudian kita tampilkan echo Asep Doni Pradana. Oke. Saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita eksekusi. Di sini kita akan mengulang dari mulai 1 sampai dengan 10 kali perulangan, kemudian tampilkan nama Asep Doni Pradana. Kita jalankan terlebih dahulu. Kita running. Maka hasilnya sama seperti tadi. Di sini akan muncul nama Asep Doni Pradana sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, jadi ketika ini mulai dari 1, kemudian perulangan kurang dari sama dengan 10, maka dia akan menampilkan sebanyak 10 kali. Tetapi jika perulangannya mulai dari 0, kemudian operatornya kurang dari sama dengan 10, maka dia akan menampilkan sebanyak 11 kali. Oke, kita buktikan. Kita jalankan. Kita coba hitung. Supaya tidak bingung, kita mulai dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini karena iterasi yang dimulainya adalah mulai dari 0. Kemudian kurang dari 10. Bagaimana kalau kita mau bikin kurang dari 10, tapi mulainya dari 0? Maka di sini operatornya tidak pakai sama dengan. Artinya dari mulai 0 sampai dengan 9. Kita jalankan. Maka akan muncul 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini iterasi menggunakan for atau looping menggunakan for. Kemudian yang kedua yang akan kita buat adalah mengenai while. Untuk while, kita akan lakukan proses yang sama dengan for, bahwa kita akan menampilkan nama Asep Doni Pradana sebanyak 10 kali. Caranya adalah while, selanjutnya buat variabel kurang dari 10, ya, atau kurang dari sama dengan 10, kemudian
di print. Nah, kopikan saja yang ini supaya lebih cepat. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan variabel i++. Kita akan coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Muncul tapi ada notice ya. Nah, katanya undefined variable i. Nah, kita bisa tambahkan di sini $i sama dengan 0. Kenapa undefined? Karena sebenarnya si i ini tidak dideklarasikan terlebih dahulu. Mau dari berapa dia mulainya. Kita running. Nah, sekarang akan muncul hasilnya ya. Nah, ini pasti hasilnya ada 11. Kenapa ada 11? Karena iterasinya mulai dari 0 sampai dengan sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ubah dari 1. Ya. Maka akan muncul sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Konsepnya sama seperti for. Kalau misalkan for, dicek dulu, kemudian di print. Kalau misalkan while, di print dulu, ditambah 1, baru dia ngecek sebanyak berapa kali dia iterasi. Baik, yang selanjutnya ada do while. Do while strukturnya seperti ini. Kita deklarasikan dulu variabelnya supaya tidak ada undefined variable. Kita mulai dari 1, misalkan iterasinya, kemudian do. Selanjutnya, apa yang akan kita tampilkan? Misalkan nama kita sendiri ya. Selanjutnya i++. Dan kondisinya apa? While, kemudian $i kurang dari sama dengan 10. Nah, kita coba jalankan. Maka ada 10 perulangan nama Asep Doni Pradana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau bisa juga kita buat jumlah iterasinya ada 10, kemudian kita ulang mundur, kemudian di sininya diatur lebih dari 0. Sehingga apakah 10 lebih dari 0, maka dia akan menampilkan Asep Doni Pradana sampai dengan 0. Kita jalankan. Hasilnya akan sama. Ada 10 perulangan Asep Doni Pradana. Mau pakai plus-plus atau mau pakai min-min, itu silahkan saja tergantung daripada konteks apa yang akan kita buat. Itu struktur dari do while. Yang selanjutnya, kita komentarin dulu. Ada for each. Ya. Nah, kita kebawahin. Ada for each. Nah, for each ini mirip dengan for. Yang membedakan adalah for each itu untuk menampung data array kemudian menampilkan kembali ke user. Kita ambil contoh. Kita punya data array. Nama variabelnya i misalkan. Sama dengan array. Kemudian datanya adalah, kita kebawahkan. Yang pertama, buku pemrograman dasar. Yang kedua, buku simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang ketiga ada buku sistem komputer. Selanjutnya, dari data array ini, jumlah array itu dimulai dari indeks yang ke-0. Jadi data array ini indeksnya ada 2. 0, 1, 2. Kita akan tampilkan
melalui perulangan. Maka langkahnya adalah for each, kemudian nama variabelnya, kemudian alias, misalkan nama variabel lagi item. Selanjutnya kita tampilkan echo $item. Kita running. Maka akan muncul jumlah buku yang ada di dalam array. Namun di sini masih acak-acakan karena kita tidak pakai garis baru. Caranya kita tambahkan, misalkan di sini seperti ini. Kita running lagi. Oke, ada error. Syntax error unexpected. Oke, ya. Nah, ini ada error unexpected katanya. Oke, kemudian kita running. Nah, maka akan muncul 3 jenis buku yang sudah kita inisialisasi di atas. Nah, itu adalah contoh dari perulangan. Ada 4 jenis perulangan yang bisa dilakukan di PHP. Saya ulang lagi. Yang pertama, itu ada for, ya, strukturnya seperti ini. Nah, ini ada for, di mana iterasi yang sudah kita ketahui dimulai dari berapa sampai berapa, kemudian di looping sampai dengan batas akhirnya. Kemudian yang kedua ada while. Kalau while dicek dulu kondisinya, ada berapa kali dia iterasinya, kemudian ditampilkan dan di looping. Kemudian ada juga do while. Kalau do while, ditampilkan dulu apa yang mau ditampilkannya, kemudian dicek kondisinya berapa kali dia harus ditampilkan. Dan yang terakhir ada for each. Kalau for each itu adalah data untuk menampung data array, kemudian ditampilkan dari data array tersebut. Itu gambaran singkat mengenai perulangan. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, yang belum like di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.